Sex reversal in fish adalah cara pengembalikan arah perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan diubah menjadi perkembangan gonadnya menjadi betina, atau sebaliknya. Jenis kelamin ikan dapat diubah dengan pemberian salah satu androgen atau estrogen melalui makanan atau air. Teknik ini dilakukan sebelum terdiferensiasinya gonad ikan atau fase sebelum menetas atau masih telur. Pengetahuan tentang sex reversal in fish yaitu untuk mengelola rasio jenis kelamin dalam aquaculture dan pengendalian populasi serta memahami dampak polusi kimia dan perubahan iklim terutama bagi spesies dengan penentuan jenis kelamin lingkungan. Sekian penjelasan singkat saya tentang sex reversal in fish. Terima kasih. Gonokorisme yaitu spesies yang jenis kelaminnya terpisah, organ reproduksi jantan dan betina berada pada individu yang berbeda. Gonokorisme terbagi menjadi dua. Yang pertama ada spesies berdiferensiasi gonokoristik dan spesies yang tidak berdiferensiasi gonokoristik. Yang pertama yaitu ada spesies berdiferensiasi gonokoristik, yaitu gonad hewan yang belum terdiferensiasi memiliki peluang yang sama untuk berkembang menjadi ovarium atau testis. Artinya, sekitar 50% individu akan menjadi betina dan 50% lainnya menjadi jantan. Proses ini disebut diferensiasi seksual dan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Contohnya yaitu ada ikan, reptil, burung, dan mamalia. Yang kedua ada spesies yang tidak berdiferensiasi gonokoristik, yaitu gonad hewan yang belum terdiferensiasi memiliki kecenderungan awal untuk berkembang menjadi ovarium. Namun, masih ada kemungkinan untuk berubah menjadi testis. Artinya, hampir semua individu awalnya akan memiliki ciri-ciri seperti betina, tetapi sebagian kecil kemudian akan berubah menjadi jantan. Contohnya yaitu beberapa jenis ikan dan invertebrata. Yang selanjutnya yaitu hermafrodit. Hermafrodit adalah organisme yang bereproduksi secara seksual yang menghasilkan gamet jantan dan betina. Spesies hermafrodit berurutan dikelompokkan berdasarkan spesies mana yang matang terlebih dahulu. Spesies Pratogini merupakan jenis hermafrodit yang paling melimpah. Ikan tumbuh dewasa pertama kali sebagai betina dan kemudian berubah menjadi jantan dan terus tumbuh dewasa sebagai jantan. Contohnya ikan kerapu. Spesies Protandros, ikan tumbuh pertama kali sebagai jantan dan kemudian berubah menjadi betina dan terus tumbuh seperti itu. Contohnya yaitu ikan badut. Hermafrodit sekuensial dua arah mampu berganti jenis kelamin lebih dari satu kali dan disebut dua arah. Organisme yang mampu melakukannya yaitu adalah beberapa anggota famili Gobiidae. Hermafrodit simultan, beberapa anggota keluarga Serranidae dapat tumbuh menjadi jantan dan betina pada saat yang sama, sehingga menghasilkan sperma dan sel telur. Untuk menghindari pembuahan sendiri, biasanya dilakukan pembuahan silang. Uniseksual spesies. Uniseksual pada ikan merujuk pada spesies yang memiliki satu kelamin, di mana semua individu adalah betina dan berkembang biak melalui patogenesis, yaitu proses reproduksi tanpa fertilisasi oleh jantan. Uniseksual melibatkan ginogenesis dan hibridogenesis. Ginogenesis yaitu kondisi ketika embrio hanya berisi kromosom ibu karena kegagalan sperma untuk menyatu dengan inti sel telur. Hibridogenesis terjadi karena setengah genom diwariskan secara utuh ke generasi berikutnya, sementara setengah lainnya dibuang. Hal ini terjadi pada beberapa hewan yang merupakan hibrida spesies. Kedua proses ini memungkinkan spesies uniseksual untuk bertahan dan berkembang biak dalam kondisi lingkungan tertentu. Contoh spesies dari ginogenesis yaitu Amazon molly, dan contoh spesies dari hibridogenesis yaitu Poecilopsis. Peran kolesterol dalam produksi hormon seks. Yang pertama, kolesterol sebagai prekursor utama hormon seks. Kolesterol adalah lipid yang sangat penting dalam tubuh dan berfungsi sebagai bahan baku utama untuk sintesis hormon seks. Hormon-hormon ini termasuk progestagen, androgen, dan estrogen, yang semuanya berperan dalam perkembangan seksual dan fungsi reproduksi. Tanpa kolesterol,
tubuh tidak dapat memproduksi hormon-hormon ini secara efektif. Kedua, proses konversi kolesterol menjadi steroid sek. Proses konversi kolesterol menjadi steroid sek dimulai dengan pengubahan kolesterol menjadi pregnenolone melalui enzim P450-SCC. Pregnenolone kemudian dapat diubah menjadi berbagai hormon sek melalui serangkaian reaksi enzimatik yang melibatkan beberapa enzim steroidogenik. Progestagen memiliki 21 atom karbon, androgen memiliki 19 atom karbon, dan estrogen memiliki 18 atom karbon. Ketiga, aktivitas aromatase CYP19A mempengaruhi keseimbangan androgen dan estrogen. Aktivitas enzim aromatase sangat penting dalam menentukan keseimbangan antara androgen dan estrogen dalam tubuh. Enzim ini mengkatalisis konversi androgen menjadi estrogen secara irreversibel. Oleh karena itu, aktivitas CYP19A mempengaruhi relatif jumlah androgen dan estrogen yang dihasilkan, yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan reproduksi dan perkembangan seksual. Selanjutnya ada endocrine control of sex differentiation. Hormon seks sistem endokrin memainkan peran penting dalam diferensiasi jenis kelamin. Hormon steroid dapat menginduksi pembalikan jenis kelamin fenotipik pada telostei. Produksi estrogen berhubungan dengan diferensiasi ovarium, sedangkan produksi androgen beroksigen 11 terlibat dalam diferensiasi testis. Estrogen adalah hormon penting untuk diferensiasi gonad menjadi ovarium untuk mempertahankan bentuk seksual. Enzim kunci dalam sintesis kortisol juga bertanggung jawab atas sintesis androgen beroksigen 11. Dan androgen beroksigen 11 ini mendukung diferensiasi testis, serta kortisol meningkatkan ekspresi gen CYP19A. Sekali lagi, gen CYP19A khusus ini mengalami penghambatan epigenetik ketika terjadi peningkatan suhu yang mengakibatkan maskulinisasi teleostei betina. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan juga mempengaruhi diferensiasi kelamin pada ikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana suhu bisa mempengaruhi perubahan seks ratio dari ikan betina ke jantan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu CYP19A. CYP19A adalah kode dari enzim aromatase yang merupakan enzim penting karena menjadi pembeda antara ikan jantan dan ikan betina. Enzim aromatase bertugas untuk mengubah hormon androgen menjadi estrogen yang hanya dimiliki oleh ikan betina. Lalu apa hubungan antara suhu lingkungan dan enzim aromatase? Di dalam tubuh kita terdapat proses DNA methylation atau penempelan gugus metil pada DNA yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Apabila suatu DNA tertempel oleh gugus metil, maka pada DNA tersebut tidak dapat terekspresikan, seperti pada lingkaran merah di ujung kanan atas. Terdapat beberapa bulatan-bulatan merah, itu adalah gugus metil. Jadi gugus metil menghalangi zat yang akan ditranskripsi menjadi enzim aromatase. Contohnya seperti ketika DNA yang menjadi enzim aromatase terkena suhu yang tinggi, maka gen pada DNA akan tertempel oleh gugus metil sehingga enzim aromatase tidak dapat diproduksi. Jika enzim aromatase tidak dapat diproduksi, maka tidak akan ada yang mengubah hormon androgen menjadi estrogen, sehingga ikan yang awalnya betina akan memiliki hormon estrogen dan akan berubah menjadi jantan karena terkena suhu yang tinggi. Jadi kesimpulannya, lingkungan mempengaruhi DNA methylation sehingga berpengaruh pada ekspresi gen dan menentukan fenotip pada ikan. Sekian dari saya, terima kasih.